Semalam Saskia Adiameka dan Syahrul Gunawan kembali terlihat berduaan dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad di sebuah masjid di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya dipasangkan di sini tentunya bukan suatu kebetulan. Mungkin saja pihak panitia sengaja menghadirkan mereka karena kedekatan Saskia dan Syahrul menyedot perhatian halayak. Ada yang istimewa dari pemunculan Syahrul kali ini. Ia baru saja pulang dari beribadah umroh, tapi dalam waktu dekat ia akan memimpin jemaah untuk pergi ke Tanah Suci. Panti asuhan. Mereka dihibur dengan atraksi binatang-binatang cerdas dan panggung hiburan bernuansa tokoh anak-anak seperti Power Ranger. Keceriaan anak-anak menikmati suguhan ini tak lepas dari kreativitas si penyelenggara Ulfa Dwianti. Event organizer Ulfa mampu menyelami dunia anak-anak, padahal Ulfa sendiri hingga kini belum dikaruniai momongan. Ini salah satu support gue jujur untuk mempunyai keturunan, itu udah pasti. Salah satu support saya. Jadi memotivasi saya untuk lebih deket banget lagi sama anak-anak ini. Jadi supaya mungkin bahasa simpelnya gue, udah deh supaya gue gak kesepian ya gitu. Jadi lebih baik saya memaksimalkan untuk anak banyak. Ulfa kebelet menimang bayi sebagai darah dagingnya sendiri. Beragam pengobatan alternatif telah ia lakukan. Tak segan-segan juga Ulfa dan suaminya Abdul Hakim sempat menjalani akupuntur di Malaysia. Namun gagal. Saking kepinginnya punya anak, Ulfa juga sempat berencana mengikuti program bayi tabung di Singapura. Sayangnya suaminya tak merestui. Tapi Ulfa tak kehilangan akal. Dalam waktu dekat ia akan menjalani pengobatan tradisional ke negeri Cina. Jadi suami bilang, nggak usah kamu putus asa, katanya nggak usah tabung-tabung lah, mendingan duit yang ditabung, jangan bayi yang ditabung. Jadilah aku diam-diam langsung, ya udah deh, kan saya boleh coba, saya mau coba lagi gitu. Jadi saya nggak mau, cek orang Sunda mah ulah pundung gitu, langsung sebelum masa saya nih lagi nanti tiba-tiba brek gitu loh Mbak. Gue mau menjaga hati gue itu. Jadi gue ingin menyemangati diri gue, ayo Ulfa kamu jangan banyak sedih, itu satu. Terus kedua, jangan dong nanti Tuhan marah kalau kita menyesali. Jadi aku positifin, ya udah aku berangkat deh dengan ke Cina selain gue belanja-belanja gitu. Tapi juga ada unsur yang aku konsentrasikan, gue pengen berobat juga. Berobat di diri gue, pas pulang berobat di hatiku. Maksudnya aku langsung berangkat umroh. Dan sendiri bener. Pemirsa, kalau Anda masih ingat akhir Oktober tahun lalu Aldo divonis 3 bulan penjara dengan 6 bulan masa percobaan untuk kasus penganiayaan. Berarti Aldo masih dalam masa percobaan. Dan kalau sudah begini pemirsa, orang tua Aldo pasti ikut-ikutan susah. Sementara itu Hemalia Putri semalam mendapatkan surprise party di hari ulang tahunnya. Apa harapan terbesar Puput di usianya yang ke-23 tahun? Tapi sebelumnya pemirsa, sekarang kita saksikan dulu ayah Aldo yang katanya menjenguk anaknya di Polres Jakarta Selatan. Tanggal 24 Oktober 2005, Revaldo divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan atas kasus penganiayaan terhadap Fahmi. Aldo tak perlu mendekam di bui. Namun dengan catatan jika dalam kurun waktu 6 bulan Aldo melakukan tindakan pidana, maka dia harus menjalani hukuman kurungan selama 3 bulan di luar tindak pidana yang baru. Tanggal 10 April lalu Aldo tertangkap tangan menyimpan syabu-syabu di rumah kontrakannya di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jadi sebenarnya Aldo masih menjalani masa percobaan atas kasus penganiayaannya terhadap Fahmi. Nah, kemarin Roy Permana, ayah Aldo, bermaksud menjenguk anaknya yang kini ditahan Polres Metro Jakarta Selatan ini. Kecolongan sih, dianggap kecolongan ya, karena terus terang begini, saya sebagai orang tua itu merasa yang salah paling besar. Ya. Dalam hal-hal seperti begini, saya punya prinsip, kalaupun terjadi sesuatu dengan anak, itu kesalahan yang terbesar bagi orang tua. Bukan hanya pada anak saya. Sebagai orang tua juga tidak bisa memantau setiap saat, setiap detik lah katakanlah ya masalah-masalah itu. Sementara pergaulannya Aldo juga cukup luas, ya. Dan Aldo juga selama ini kan tidak tinggal satu rumah. Secara besar hati ayahanda Aldo mengaku turut bersalah atas kasus yang menimpa anaknya. Sebagai orang tua, Roy kelewat percaya kepada Aldo sehingga sampai lepas kontrol.
Saya sendiri itu nggak pernah berhubungan dengan seperti begitu dan saya tidak pernah tahu bagaimana akibat atau misalnya tanda-tanda itulah yang saya bilang dari pihak orang tua itu kesalahan yang terbesar adalah itu gitu. Jadi saya sendiri mempercayai penuh sehingga saya tidak pernah untuk membayangkan bahwa akan terjadi seperti begini dan lain sebagainya itu akibat narkoba. Helmalia Putri semalam mendapat pesta kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-23. Keluarganya mengajak Puput untuk merayakan ulang tahunnya di jalanan Menteng yang syarat dengan penjual makanan. Langka bukan artis berulang tahun di jalanan dengan hiburan pengamen seperti ini. Luar biasa. Kemarin-kemarin di hotel pernah, di kafe pernah, tapi kalau yang kayak di jalanan kayak gini belum pernah. Pertanyaan paling populer di saat seorang lajang merayakan ulang tahunnya, apalagi kalau bukan kapan melepas masa lajangnya. Helmalia Putri pasti sudah punya jawabannya. Apa ya? Mungkin aku selalu memang carinya yang baik, seagama sama aku. Tapi memang mungkin belum ketemu Musuh kali. sling gitu. Pemirsa, Zaskia Audia Meka dan Sahrul Gunawan terlihat merayakan Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah masjid di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kelihatannya keduanya memiliki minat yang sama terhadap hal-hal yang berbau spiritual. Sedalam apakah minat mereka terhadap agama yang mereka anut? Ini dia liputannya. Semalam Zaskia Audia Meka dan Sahrul Gunawan kembali terlihat berduaan dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad di sebuah masjid di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya dipasangkan di sini tentunya bukan suatu kebetulan. Mungkin saja pihak panitia sengaja menghadirkan mereka karena kedekatan Zaskia dan Sahrul menyedot perhatian halayak. Ada yang istimewa dari pemunculan Sahrul kali ini. Ia baru saja pulang dari beribadah umroh, tapi dalam waktu dekat ia akan memimpin jemaah untuk pergi ke Tanah Suci. Sekarang saya merupakan pimpinan rombongan gitu. Jadi beda gitu. Jadi sekarang tanggung jawabnya lebih lagi saya mengemban amanah untuk bisa membuat para jemaah itu bisa melakukan ibadah dengan baik. Memaknai Maulid Nabi. Dengan adanya Maulid Nabi ini kita jadi lebih mengingat bagaimana Rasulullah dulu berjuang di jalan Allah. Terus yang kedua kita lebih meneladani lagi sifat-sifat Rasul. Jadi buat renungan diri aja. Sebetulnya awak Gospot ingin mewawancarai Sahrul dan Zaskia secara berdampingan. Namun kelihatannya saat ini mereka malu-malu. Padahal saat menikmati snack keduanya terlihat akrab sekali. Belakangan ini aktivitas keseharian Sahrul lebih religius. Saat ini ia punya bisnis travel agent khusus haji dan umroh. Sedangkan Zaskia juga makin memperluas wawasan keagamaannya dengan belajar agama serta menjadi pembicara dalam acara-acara keagamaan. Ceramah enggak, tapi pembicara itu sering. Tapi kalau untuk masalah agama aku akan ngomong yang aku tahu aja. Tapi kalau di luar yang aku kuasain biasanya nggak berani ngomong, takut salah malah ya. Tapi seringnya kalau mau seminar suka nggak tahu ini mau seminar apaan, ya udah di depan teromi gue nggak tahu mesti ngomong apa. Udah deh ngomong ini aja di SMS, jadi kadang sering itu aja. Masih suka nefas? Enggak lah secara banci tampil. Karena ini bukan bisnis profit kok gitu, demi Allah gitu. Jadi hanya melayani. Tetapi kalaupun nanti suatu saat nanti gitu ada sesuatu yang bisa saya dapat gitu ya merupakan jalan Allah bagi saya untuk bisa melakukan sesuatu yang bernuansa ibadah gitu. Dilihat dari kegiatan mereka sepertinya Zaskia dan Sahrul punya visi yang klop, yaitu saling mempertebal keimanan mereka. Jangan-jangan ini adalah komitmen mereka untuk saling mendalami ilmu agama sebelum saling menginjak hubungan yang lebih jauh lagi. Ikut pengajian, apa yang diucapkan sama aku itu harus aku realisasikan. Kan kadang orang ngomong begini kayak udah baik, tapi mungkin orang itu sendiri belum bisa melakukan. Itu yang berat kan. Ngomong sih gampang, itu yang aku lagi coba untuk perbaiki. Dari segala macam rangkaian ibadah umroh yang sudah pernah saya jalani,
semuanya itu semakin membuat saya merasa nol gitu, merasa gak ada apa-apanya gitu, merasa kecil.